Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat, shalom buat kita semuanya. Kiranya dimanapun saudara berada pada saat ini, Tuhan memberkati. Saudaraku, marilah di malam hari ini kita sejenak bersaat teduh lewat ibadah malam kita. Mari kita angkat pujian buat Tuhan. Kita bernyanyi dari 440. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus ku di dunia, di dunia. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus ku di dunia, di dunia. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, sungguh benar Engkaulah tempat perlindungan kami. Hanya Engkaulah satu-satunya kehidupan dan sukacita di dalam hidup ini. Bapa yang baik, hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu memberikan kami kehidupan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan malam kita pada malam hari ini, saya akan bacakan tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 10 sampai ayat 15. Demikianlah dikatakan firman Tuhan. Paulus dan Silas di Berea. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadah orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara,
menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Demikianlah Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Topik dari renungan malam kita, mengikut Tuhan. Saudaraku, ada sebuah kutipan yang mengatakan demikian. Perasaan yang paling berbahaya adalah iri. Karena iri hati melahirkan kebencian dan kebencian akan membunuh berlahan. Saudaraku, iri hati menimbulkan kebencian. Hal inilah yang dihadapi oleh Paulus bersama dengan temannya Timotius dan Silas. Iri hati dari kalangan orang Yahudi menimbulkan suatu hasutan kepada orang-orang yang di sekitarnya untuk membenci, yaitu pemberitaan akan firman Tuhan yang dibawakan oleh Paulus bersama dengan temannya. Karena pada saat pelayanan mereka banyak yang menerima Tuhan. Karena semakin banyaknya yang menerima Kristus dalam kehidupannya, maka dari kalangan orang Yahudi berencana untuk menangkap Paulus. Namun itu rencana manusia. Tetapi harus kita imani, jikalau pekerjaan Tuhan kita lakukan, maka Tuhan akan senantiasa menjaga kita. Bahkan Tuhan akan senantiasa menjauhkan segala mara bahaya itu. Kita lihat Paulus dibawa ke Berea, diselamatkan orang-orang yang mengasihinya. Dan di sana dia juga melayani, menyampaikan firman Tuhan bersama dengan temannya, dan bahkan semakin banyak yang menerima Kristus di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu makanya dikatakan bahwa jauh lebih baik hati orang yang ada di Berea. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Allah pada saat ini senantiasa menyapa dalam hidup kita betapa pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu membawa hidup kita ke jalan yang benar. Sebagaimana kerinduan orang-orang yang berada di Berea, siang malam mereka belajar menyelidiki akan firman Tuhan sebagai kebenaran. Hal ini jugalah yang menjadi sebuah kerinduan dalam hati kita sebagai pengikut Kristus. Jangan pernah berhenti untuk mempelajari, membaca firman Tuhan, merenungkan, bahkan melakukan. Karena lewat firman Tuhan membawa hidup kita hidup di jalan yang benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, lewat renungan malam ini firman Allah mengajak kita, jikalau kita sungguh-sungguh mengikut Dia, buka hatimu untuk senantiasa mencintai akan firman Tuhan. Jikalau kita benar-benar mengikut Tuhan, buka hatimu untuk memberitakan firman Tuhan. Dan jika kita itu benar-benar mencintai atau mengikut Tuhan, pegang sebuah komitmen, suka dan duka di dalam kehidupanku, aku mau tetap setia di hadapan Tuhan. Karena melalui firman Tuhan inilah yang membawa kita senantiasa setia, taat, mengikut Tuhan. Maka dari itu saudaraku, mari mengikut Tuhan adalah sebuah komitmen dalam hidup kita, bukti dari kita mengasihi Dia. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370.
bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu pada malam hari ini, yang senantiasa mengingatkan kami sebagai orang yang percaya, yang disebut dengan anak-Mu, dan yang telah Kau tebus dengan begitu mahal lewat kematian-Mu di kayu salib. Darah-Mu tercurah, itu semua bukti Engkau mengasihi kami. Ya Bapa, lewat renungan malam hari ini, hati kami semakin dikuatkan, agar kami senantiasa di dalam ketulusan mengikut Engkau. Di kala duka dan suka, kami mau tetap setia di hadapan Tuhan. Kami mau mencintai akan firman-Mu yang membawa kami lebih dekat kepadamu, dan yang membawa kami berjalan di jalan yang benar, bahkan membentuk jiwa kami, hati kami untuk taat dan tunduk kepada firman-Mu. Ya Bapa kami yang di surga, kekuatan Roh Kudus mulah kiranya memampukan kami untuk melakukan akan firman-Mu. Buat malam hari ini, tolong Tuhan jagai kami. Tubuh jiwa roh kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni ya Bapa segala dosa kami, agar kami layak disebut dengan anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini, marilah kita beristirahat penuh dengan ketenangan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.